Siswa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Setiap hari mereka menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung swadaya warga karena hingga kini belum ada jembatan penghubung. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 3 tahun pembangunan ruang kelas diabaikan, puluhan siswa sekolah dasar di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor terpaksa belajar di lapangan beratapkan terpal. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar juga belajar di tenda karena sengketa lahan. Miris karena tak kunjung dibangun selama 3 tahun terakhir. 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cadas Lier, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum bisa digunakan. Kini di tahun ajaran baru, 49 murid terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan hanya beratapkan terpal dan berlantai terpal. Siswa bahkan harus berinteraksi di teriknya panas matahari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun 3 kelas agar belajar mengajar kembali normal dan nyaman bagi siswa maupun guru. Nggak enak, kurang enak karena takut banget ininya kalau kena angin kencang gitu. Takut roboh, takut ininya pegel-pegel. Pengen nggak sekolah ini dibangunin? Pengen banget, soalnya kalau dibangunin pasti enak, seperti sekolahan yang lain, seperti kelas-kelas yang lain. Inisiatif kepala sekolah ya, karena kita kekurangan ruang kelas, jadi kan guru itu bergantian, shift pagi dan siang. Nah, dulu yang satu minta tolong pas waktu gitu kan, karena ini. Yang satu lagi ini masih banyak pelajaran, jadi berebut di situ gitu, jadi agak ada sedikit pertentangan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kondisi miris juga dialami ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Relpak 2, Kecamatan Geger, yang diusir dari sekolah mereka. Mereka pun terpaksa belajar di tenda-tenda dengan atap terpal, hingga di musola milik warga setempat. Dengan alas tikar seadanya, mereka harus belajar tanpa meja dan kursi. Bahkan sesekali mereka harus rela terkena hembusan abu tanah yang tertiup angin. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah yang menjadi lokasi bangunan sekolah memenangkan gugatan sengketa lahan. Pihak sekolah dengan jumlah siswa 226 orang ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak, selain tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena sekolah kita disegel sama pemilik tanahnya. Terus harapannya adik-adik? Pengen sekolah di saya, pengen sekolah lagi di sana. Kalau bisa sih bikin yang baru. Pihak Pemkab itu berdalih katanya lahan kami itu sudah masuk aset mereka sejak tahun 2002. Lalu dia mempertanyakan kenapa kok bisa jadi sertifikat pada tahun 2021. Ini sudah dijawab oleh putusan PT UN Surabaya bahwa kami menyatakan dengan tegas pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemkab daerah itu melanggar hukum. Kenapa kok dikatakan melanggar hukum? Karena pada tahun 2002
kami atau orang tua kami sebagai ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan pengalihan hak tanah. Menurut pemilik lahan, tidak ada itikat baik dari Pemkab Bangkalan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini, sehingga ia terpaksa melarang segala aktivitas di atas lahan miliknya. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Taufik Syahrawi dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di peringatan Hari Anak Nasional, Kongres Wanita Indonesia menegaskan tiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan masyarakat. Gini, Mbak. Ketua Kongres Wanita Indonesia Yeni Wahid mengunjungi anak disabilitas korban kekerasan seksual di Ciracas, Jakarta Timur. Menurut Yeni, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan di Indonesia, karena masih banyak korban yang memilih diam akibat rasa takut, ancaman maupun stigma. Menurutnya, tidak boleh lagi ada anak yang merasa kesendirian ketika menjadi korban. Kowani mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, namun menilai masih perlu peningkatan layanan agar dilakukan secara cepat, mudah dan berpihak kepada korban. Kowani mengajak keluarga, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat dan seluruh warga untuk berani melindungi anak, mendengarkan suara korban, serta menghentikan budaya menyalahkan korban. Selain mengunjungi korban, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta perhatian terutama dari Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian Indonesia mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat. Dan itu membutuhkan penanganan khusus. Salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum yang ingin menangani kasus. Salah satu yang saya lihat masih sangat kurang adalah pusat pelayanan terpadu untuk forensik dan visum bagi korban kekerasan seksual. Ini sangat penting. Karena apa? Untuk kasus korban kekerasan seksual itu waktu sangat sensitif sekali. Di momen Hari Anak Nasional, Kowani berkomitmen setiap anak berhak merasa aman. Kemajuan sebuah bangsa bukan hanya pertumbuhan ekonominya, namun kemampuannya melindungi anak-anak serta tidak ada kepentingan apapun daripada keselamatan dan masa depan anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pengunduran diri ini akibat penyakit yang tengah dideritanya. Hotman menjelaskan pada awal Juli 2026 ia menjalani operasi syaraf kejepit di rumah sakit di Singapura. Namun karena memaksakan diri untuk bekerja, fase pemulihan pasca operasinya tidak berjalan baik. Untuk itu ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara ex-Jampitsus. Ia menyatakan akan kembali ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus. Saya mengundurkan diri,